Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah SPDI selaku Ketua Pelaksana Pesantren Ramadan 2022. Yang saya hormati Ustadz Ruslan Abdul Hadi selaku pemateri. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Mr. Presiden SPD. Yang saya hormati Pembina Ikram SMA Negeri 9 Bekasi, Bapak Didik Stadi SHI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 9 Bekasi beserta staf tata usaha dan siswa-siswi yang banggakan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, perkenankanlah saya Safira Asmausnia sebagai moderator Pesantren Ramadan 2022 Masehi pada hari ini. Teman-teman sekalian, telah usai pelaksana sholat duha dan tadarus bersama. Maka dari itu, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ruslan Abdul Hadi SAG. Kepada Ustadz Ruslan Abdul Hadi SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Mr. Tri Helida MPD. Yang saya hormati Ustadz Didi Rosadi yang jadi perantara saya bisa bersilaturahim ke jenengan semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 9 dan seluruh stafnya. Kembali saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan Abdul Hadi. Pak Ustadz lahir asli orang Jepara, atau Jepara kan? Mana? Hah? Jawa Tengah, terus sebagai kota Ukir atau tempat lahirnya Ibu kita Kartini. Bonek pohon semaan Surabaya. Ya, nggak ngantuk kan? Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menganugerahkan kita iman Islam, menganugerahkan kita umur panjang, sehat, kesempatan, sehingga kita bisa bersekolah di SMA 9 yang kita cintai ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Insya Allah kita sama-sama akan belajar tentang fikih berpuasa. Gitu ya. Nah, Pak Ustadz mengambil apa yang akan sampaikan itu nanti ini pakai kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syedil Alim Al-Fadil Salim bin Said bin Sumar Al-Hadrami. Mudah-mudahan ini bisa menambah bekal puasa kita yang masih panjang. Ini baru beberapa hari, baru 8 hari kan?
masih panjang lah. Ya. Pak Ustadz mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 17. Wa rabi'uha saumu Ramadhana. Jadi rukun Islam yang keempat itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wa furido fi Sya'bana minas sanati saniyah minal hijrah. Puasa bulan Ramadan itu dulu diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam lewat Rasulullah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi Muhammad dan kita umat Islam itu baru berpuasa pada saat Nabi di kota Madinah. Jadi sebelum di kota Madinah bulan puasa itu belum wajib berpuasa. Nah, puasanya Nabi di mana? Nabi berpuasa dulu itu adalah tanggal di bulan Muharram, tanggal 9 dan 10. Kemudian hari-hari yang lain, tapi bulan Ramadannya waktu Nabi masih di kota Makkah belum berpuasa. Berarti puasa ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Nabi di kota Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 10. Berarti Nabi puasa itu selama 9 tahun. Ya, Nabi berpuasa 9 tahun. Nah, di sini dikatakan Rasulullah SAW tis'a Ramadhanatin wahidan kamilan wa samanatin nawaqis. 9 kalinya itu yang sempurna 30 hari cuma 1 kali. Jadi 8 kalinya Rasulullah itu berpuasa cuma 29 hari. Jadi kalau kemudian kita puasanya lebih dari 29 ya wajar karena dari dulu memang seperti itu. Kemudian apa sih yang disebut sebagai puasa? As-saumu lughatan. Secara tata bahasa as-saum ayil imsak. Tulisannya alif mim sin alif kaf. Puasa itu secara bahasa Arab tentunya itu adalah menahan. Jadi aktivitas menahan apapun itu disebut puasa atau imsak. Jadi kita menahan di kelas nggak berbicara sendiri, kita menahan emosi, menahan marah, itu namanya puasa secara bahasa. Nah, wasyar'an secara aturan agama atau aturan fikih, puasa itu apa? Imsakun mahsusun, yaitu menahan diri secara khusus. Disebut menahan diri secara khusus karena itu dilakukan cuma di bulan Ramadan. Ala wajhin mahsusin, atas cara yang khusus pula. Jadi Islam punya cara sendiri, tidak sama dengan cara puasanya umat-umat beragama yang kita berpuasa Ramadan apa? Itu cuma secara jasmani tidak makan, minum, dan berhubungan biologis di siang hari, dari mulai pagi sampai sore. Biniyatin mahsusin, dengan niat yang khusus. Niatnya apa? Kalau sebut puasa secara agama, niatnya adalah karena melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada keterangan tentang puasa secara bahasa dan secara agama itu Pak Ustadz ambil di kitab Ghoyatul Munah halaman 53. Salah satu tujuan orang berpuasa itu adalah muasa'atul masakin. Dengar nggak? Apaan? Muasa'atul masakin. Itu apa? Supaya kita bisa memberikan keluasan makan kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Jadi salah satu tujuan puasa itu adalah supaya kita yang berpuasa itu, tujuannya adalah supaya kita ini bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu, kemudian kita punya empati, punya jiwa sosial
Jadi puasa ini sesungguhnya melatih kita ini punya kepedulian, tidak menjadi manusia yang egois. Karena apa? Kalau manusia itu tidak peduli kepada orang lain, nanti imbas susahnya akan kepada diri kita sendiri. Kalian kalau melihat teman atau punya teman yang medit bakhil itu senang nggak? Senang nggak? Hah? Senang nggak? Ya, kalau kita ini medit sama orang, nggak mau nolong orang, kita kalau susah nanti ditolongin nggak? Nggak. Nah, itu puasa ini belajar supaya kita itu seperti itu. Jadi sesungguhnya puasa ini penting buat kita supaya kita tidak sampai menjadi manusia yang egois, manusia cuma mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Ya. Nah, Imam Ahmad Al-Fashani beliau mengatakan puasa itu ada satu dibagi as-shaum umum, puasanya orang umum. Puasa umum itu apa? Kaful badni wa faraji an qasdi syahwah. Puasa cuma sekedar tidak makan dan minum dan tidak melampiaskan kebutuhan biologis. Itu puasanya orang umum. Yang kedua adalah wa khususin, puasanya orang khusus. Puasa yang lebih tingkatnya di atas itu, yaitu apa? Kafusami wal basori wal lisan wal yadi warijli wasa'il jawarihi anil asam. Itu mencegah semua anggota badan, tangan, kaki, mulut, telinga dari melakukan dosa. Ini penting untuk kita lakukan. Jadi puasa kita biar bukan cuma sekedar menahan lapar dan karena kan Nabi sabdakan kamin shaimin laisa lahu min shaumi illal ju'a. Banyak orang puasa dia tidak dapat pahala, cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak menjaga anggota badannya dari dosa. Jadi penting, kita apalagi kita ini menjadi pelajar, kita harus aktif. Puasa itu ya kita tetap harus belajar, harus ngaji. Bukan cuma sekedar main game kayak sekarang, kebanyakan main game itu harus dihindari. Nah, yang puasa yang ketiga itu adalah khusus yaitu sarful qalbi anil hinanid daniyah, yaitu menjaga hati dari keinginan yang tidak pantas. Jadi bayangin cuma otak buka, saya mau makan yang enak-enak. Itu termasuk keinginan yang kurang baik. Kemudian di sini ada keterangan wa inna masumiya hadza syahru bi hadzal ismi li anna ma'khudun min ar-raqat wa wa ikhraq li radidulu fihi. Imam Syekh Utsman dalam kitab Tuhfatul Habib beliau mengatakan Ramadan itu, bulan puasa itu dinamakan Ramadan karena berasal dari kata romat. Romat itu ra mim dot. Romat itu artinya adalah sangat panas. Jadi kenapa puasa ini dinamai Ramadan, artinya panas. Artinya apa? Karena dosa-dosa manusia itu di bulan Ramadan ini terbakar dan akan menjadi habis. Jadi kalau berpuasanya kita ini dilakukan dengan baik, sesuai aturan, maka akan menghapus dosa-dosa kita. Kan kita ngaji ya. Ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan kapan puasa itu wajib dilaksanakan, yaitu satu, kalau bulan Sya'ban itu pas sudah mencapai angka 30. Jadi kalau 20 puasa Sya'ban itu angkanya atau tanggalnya 30, maka esoknya pasti akan berpuasa. Ya. Puasa Ramadan itu akan wajib dilaksanakan kalau biru yatil hilal fi kaki man ro'a. Itu puasa Ramadan itu wajib jika ada yang sudah melihat tanggal atau bulan. Karena kita tidak tahu ilmunya, kita ikutin pemerintah saja. Kita tidak tahu ilmunya, ya. Nah. Kemudian
Bahasan kita selanjutnya adalah syurutus sihhatihi, itu syarat puasa itu menjadi sah. Jadi nanti ini ada gini, ada dua sub, yaitu pertama syarat puasa itu sah, dan nanti ada bahasan syarat puasa itu wajib dilakukan. Ya, bedanya apa? Kalau syarat wajib itu artinya adalah pelakunya. Orang itu akan wajib melaksanakan puasa kalau di dirinya terpenuhi beberapa syarat. Nah, tatkala lakukan puasa, nah ini ada yang disebut syarat sah. Jelas ya? Jadi kalau syurutu wujubi adalah menyangkut orangnya. Orang itu nanti puasa dia wajib atau tidak? Kalian udah wajib belum? Hah? Belum. Umur berapa? Saya ini kelas berapa sekarang? Hah? 11 itu rata-rata umurnya berapa? Hah? 10. SD. Nah, rata-rata umur berapa? Ya, umur berapa? Itu yang pakai peci putih siapa? Hah? Siapa? Umurnya berapa? Hah? Lah, 16 wajib. Lah itu nah. Maka disebut suruh, kalau nyebut suruh itu wujubi adalah syarat orang itu nanti wajib atau tidak. Jelas ya perbedaannya ya. Sekarang kita kembali ke bahasan yang pertama. Suruh itu sehat. Puasa itu akan sah kalau ada 4 hal. Yang pertama Islam. Jadi syaratnya orang Islam. Kalau jadi orang yang non Muslim puasa bulan Ramadan, jawabnya gimana? Tidak sah, tidak sah. Yang kedua akal. Dia akalnya sehat. Akalnya sehat. Nah, kalian ini kan semua akal sehat kan? Makanya kalau akalnya sehat itu mestinya harus jadi anak yang pintar. Orang sekolah itu akalnya harus sehat. Nah, makanya itu dijaga. Sehatnya akal ini suatu anugerah. Anugerah apa? Karena dengan akal yang sehat kalian nanti punya ilmu. Kalau kalian nanti punya ilmu dengan proses belajar yang mengajar yang benar, kalian nanti punya kekuatan, punya kemampuan. Nah, kalau nanti punya kemampuan, kalian bisa punya masa depan yang cerah. Ingat masa kalian ke depan itu kalau kalian tidak cerdas akan tergilas oleh zaman. Nah, karena itu akal kalian yang sudah sehat, kalian bisa kelas 2 SMA itu berarti kan cerdas akalnya kan? Nah, itu dijaga. Jangan melakukan sesuatu hal yang merusak akal. Apa? Main berlebihan, main game berlebihan. Itu bisa merusak akal. Nonton berlebihan, apalagi sudah mulai mencoba narkoba dan sebagainya, itu merusak akal. Ya. Syarat yang kedua, orang itu puasanya akan sah kalau akalnya sehat. Nah, yang ketiga itu ini bagi perempuan, tapi laki-laki harus tahu karena kalau suatu saat akan tanggung jawab kepada istri kan. Itu naqaun min nahwi haidin, itu suci daripada haid. Jadi kalau ada perempuan haid, puasanya sah enggak? Tidak sah. Kalau dia niat berpuasa. Yang keempat, wa ilmun bi qaumil waqti qabilan lisab. Yang keempat, tahu bahwa memang bulan ini atau hari ini adalah hari Ramadan. Jadi kalau harus mengetahui. Ingat nggak satu? Pak Ustadz ulang lagi ya sekali lagi ya. Syarat sahnya puasa itu 4. Satu Islam, yang kedua akalnya sehat, yang ketiga suci dari haid. Termasuk dari haid itu juga berarti suci dari nifas. Nifas tahu kan nifas? Tahu ya? Kemudian wilada artinya suci dari darah yang habis melahirkan. Kalau jadi itu tidak sah puasanya. Nah, yang keempat adalah tahu bahwa hari ini memang bulan di bulan Ramadan. Jelas yang 4 ya. Nah, kemudian yang tadi kita lanjutkan surutu wujubi, syarat puasa itu menjadi wajib. Jadi puasa itu kapan itu wajib bagi seseorang?
Syaratnya itu ada 5. Yang pertama Islam. Jadi kalau orang Islam, nah nanti dia wajib. Yang kedua taklif atau mukallaf. Tahu mukallaf kan? Tahu mukallaf nggak? Hah? Apaan? Mukallaf nggak tahu? Yaitu orang yang sudah wajib melakukan perintah-perintah agama. Kalau dia tidak sholat, dia dosa. Kalau dia tidak puasa, dia berdosa. Umur 16 tahun itu sudah mukallaf, karena batas maksimal orang mukallaf itu umurnya 15 tahun. Jadi kalau sudah nyampe 15 tahun, pasti dia mukallaf. Berarti kalau kemudian pertanyaannya gini, ada orang Islam, tapi dia belum mukallaf, umurnya masih 7 tahun, wajib puasa enggak? Hah? Tidak. Islam iya, tapi belum mukallaf, masih umur 7 tahun, masih umur 8 tahun, tidak wajib berpuasa. Kalau kalian sudah wajib puasa. Yang ketiga adalah wa'ito koton, artinya dia mampu. Jadi memang badan dia lagi sehat. Nah, berarti kalau tidak badan dia mampu berpuasa. Yang keempat wasehatun, dia sehat. Kalau sakit boleh nggak berpuasa? Boleh nggak tidak puasa? Hah? Tapi tidak semua sakit itu menjadikan orang boleh berpuasa. Sakit yang membolehkan orang tidak berpuasa adalah kalau sakitnya itu parah. Seandainya dia berpuasa, maka makan tambah sakit. Kalau cuma sekedar flu ya nggak boleh, tetap wajib puasa. Yang kelima adalah iqomah, dia menetap. Jadi kalau orang bepergian itu boleh berpuasa. Nah ini puasa lain beda. Kalau orang bepergian berjarak dengan dia memenuhi syaratnya sholat jamak dan qashar. Tahu ya sholat jamak qashar ya? Walaupun dia mampu berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi beda dengan sakit. Sakit itu boleh tidak puasa kalau sakitnya itu adalah sakit yang menjadikan dia tambah sakit kalau dia berpuasa. Jelas belum? Diulang nggak? Diulang nggak? Nggak usah ya. Nah, kita lanjutkan. Syarat sehat, sehatnya puasa sudah. Syarat wajibnya sudah. Sekarang arkanuhu, rukun puasa. Yang harus dilakukan tatkala berpuasa itu apa? Rukun itu kan sesuatu yang harus dilakukan tatkala kita melakukan sesuatu. Jika arkanu salah satu asya, rukunnya berpuasa itu 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Yaitu niat setiap malam jika puasa itu puasa yang wajib. Jadi setiap malam itu harus niat. Maka kita biasa sholat tarawih nggak? Hah? Sholat nggak? Ayo kalau bohong batal puasanya. Semalam sholat nggak? Sholat nggak? Siapa yang semalam tidak sholat tarawih? Gak apa-apa jujur. Gak apa-apa, ayo belajar jujur. Gak usah kita jangan belajar jujur. Siapa yang semalam tidak sholat tarawih? Yang perempuan siapa yang semalam tidak sholat tarawih? Enggak apa-apa, berani jujur. Jangan kemudian kalau kita melakukan keburukan kayak gitu, kemudian kita pura-pura menjadi orang baik. Ya. Makanya kita diajarin, dengerin ya. Niat itu wajib. Nah, tapi gimana? Memang kita dibiasakan kan niat membaca apa? Hah? Bacaannya tarawih itu soma kok. Itu wajib dibaca tiap malam. Nah, tapi kayak ini Pak Ustadz kasih tahu. Ada pendapat kalau orang itu makan sahur. Nah, makan sahur nih ya. Makan sahur
dia tidak baca niat, itu tetap puasanya sah. Karena apa? Makan sahur itu kan menunjukkan dia memang besoknya mau puasa. Karena apa? Niat itu bukan di mulut, niat itu di hati. Mulut kita membaca, mas, niat berpuasa itu, membaca niat itu kan membantu hati. Jadi kalau kita makan sahur, nah cuma makan sahur, yang disebut makan sahur itu kalau makan atau minumnya di atas jam 12 itu disebut sahur. Jadi kalau kita melakukan aktivitas makan sahur itu sebenarnya bisa terhitung sebagai niat puasa. Yang kedua apa? Watarku muftirin, yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Jadi dia tahu sadar apa yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan melakukan hubungan biologis. Nah, ya tanda. Kemudian ini peringatan buat kita. Makan minum itu aslinya awalnya kan boleh kan. Kita makan sesuatu yang halal, kita yang minum sesuatu yang halal, itu kita tinggalkan, kita kurangi. Jadi kita ini belajar untuk mengurangi sesuatu yang berlebihan. Nah, sama dengan hubungan biologis itu bagi suami istri awalnya kan boleh kan, tapi tatkala puasa menjadi gila. Ini juga mengajarkan bahwa kita ini juga jangan mentang-mentang sesuatu itu halal kemudian kita overdosis. Makan minum itu boleh, halal, makan minum yang halal boleh, tapi berlebihan itu salah. Oh, kalau makan minum saja harus ditahan, dengan puasa kita diajarkan untuk mengurangi, maka sama, aktivitas yang tidak ada gunanya harusnya lebih kita kurangi. Contoh apa? Yaitu main game berlebihan, ngobrol berlebihan, tidur berlebihan. Itu tidak dilarang memang, tidak membatalkan puasa, tapi tidak etis untuk kita lakukan. Mentang-mentang puasa tidur dari pagi sampai sore, itu nggak baik. Apalagi masih kita sebagai masih aktivitas belajar, lebih baik ya belajar. Nah, di sini ada keterangan yaitu yang membatalkan itu min wusuli ainin liman fadin maftukin min jaufin. Yaitu sampainya itu sesuatu akan membatalkan puasa kalau sesuatu itu adalah masuk kepada lubang yang memang ada dalam tubuh. Nah, masa contoh gini, air liur ya. Nah, ini perhatian, ini penting. Air liur itu tatkala masih di dalam mulut, kalau kita telan tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau air liur itu sudah keluar menetes di luar bibir, ya, kemudian kita jilat, masuk ke dalam, itu puasanya batal. Ingat nggak? Ya, ini harus kita perhatikan. Kalau saya ulang sekali lagi, air liur itu kalau masih di dalam mulut, kita telan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar dari dari mulut kita dan kayak gini, itu jangan dijilat lagi. Itu membatalkan puasa. Sama makanya apa? Makanya itu kita kalau imsak, sebelum imsak usahakan sudah gosok gigi. Jangan gosok gigi siang-siang. Gosok gigi siang-siang membatalkan enggak? Awalnya tidak membatalkan, tapi kalau nanti masih ada sisa pasta giginya, kan masih ada rasa kan? Kemudian itu tertelan, batal puasa. Paham? Makanya apa? Kalau kita gosok gigi malam, berhati-hati. Jangan sampai nanti ada sisa pasta, sisa rasanya itu loh, nanti yang ketelan lewat air liur. Sama kemudian contoh renang. Renang itu kalau badan kita tenggelam atau tertutup air kan seginian, kemudian kita buang gas dari belakang, itu batal puasa. Hah? Batal, kamu perhatiin makanya. Ini penting, jangan makanya berarti bagi yang suka renang di bulan puasa, kenapa batal? Karena pada saat ada prosesi keluar gas dari belakang itu lubangnya terbuka, itu air ada yang masuk, itu batal, membatalkan puasa. Kemudian korek kuping yang pakai cotton bud, itu juga membatalkan puasa. Ya, jadi rukun puasa yang kedua
yaitu meninggalkan yang membatal. Yang ketiga, rukun puasa siapa? Yaitu shaim, ada orangnya yang berpuasa. Nah, kemudian kita apa nih? Yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa. Satu, riddah, murtad. Tahu murtad kan? Melakukan aktivitas yang mengeluarkan kita dari keagamaan Islam. Itu puasanya batal. Yang kedua, yaitu haid. Wanita, perempuan lagi puasa tiba-tiba keluar darah haid, maka puasanya batal. Yang ketiga, nifas. Yang keempat, wiladah atau punya anak. Yang kelima, tiba-tiba menjadi gila. Nah, ada kan orang yang kayak gitu kan? Nah, tiba-tiba menjadi gila, walaupun cuma terjadi sesaat, walaupun cuma 1 menit atau 5 menit, maka puasanya batal. Jadi tadi satu, riddah, haid, nifas, wiladah, gila. Yang keenam adalah igma' al-sakar ta'adabihi, yaitu mabuk yang dibikin sengaja melakukan aktivitas yang memabukkan. Itu membatalkan puasa. Kemudian ini ada keterangan tambahan. Yaitu kalau orang melakukan, ini suami istri, ya, ini dicatat nih, ini catatan ini. Ada suami istri yang halal, kan awalnya hubungan biologisnya halal ya. Nah, suami istri kemudian melakukan hubungan biologis di bulan puasa. Maka puasanya batal. Yang kedua, wajib mengkodok. Jadi nanti di luar Ramadan dia mengkodok, kemudian membayar kafarat atau denda. Nah, yang membayar catatannya adalah yang membayar adalah yang laki-laki atau suami. Jadi yang perempuannya tidak. Makanya ini perempuan diingetin kalau nanti jadi istri jangan mau kayak gitu kan. Nah. Kemudian siapa yang wajib mengkodok puasa? Satu, orang itu wajib mengkodok puasa adalah satu kalau memang dia sengaja berbuka, maka dia wajib bayar utang. Karena puasa itu kalau tidak dilakukan sama dengan sholat, wajib dibayar. Yang kedua, ingat, orang wajib mengkodok kalau dia lupa membacanya di malam hari. Makanya usahakan untuk ikut sholat tarawih. Karena apa? Di situ kan ada aktivitas membaca niat kan. Yang ketiga, dia wajib mengkodok itu adalah kalau dia pada malam hari itu makan, dia menyangka masih malam tapi ternyata sudah masuk waktu subuh. Maka ini hati-hati. Maka ulama kita mengajarkan adanya apa? Adanya waktu imsak itu masih boleh makan, minum, tapi hati-hati. Contoh berarti apa? Subuh itu 4:30. Biasanya imsak kan berapa? 10 menit ya. Berarti 10 menit sebelum subuh itu usahakan makan minum sudah selesai, gosok giginya sudah selesai. Tapi kalau ditanya sebenarnya boleh nggak kalau imsak itu makan dan minum? Boleh, karena ini belum waktu haram makan. Tapi waktu imsak itu adalah ajaran para ulama kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita masih makan dan minum ternyata sudah masuk subuh. Nah kalau sampai seperti itu, kita masih makan dan minum, ternyata sudah subuh, gimana?
itu kita tetap dihitung tidak puasa, tapi nggak boleh makan. Jangan puasa kan udah nggak makan, udah nggak puasa, berarti siangnya enak makan, makannya tetap haram. Paham? Maka itu hati-hati. Sama yang keempat itu siapa? Orang dia berbuka menyangka sudah maghrib, tapi ternyata belum maka itu terhitung tidak puasa, tetap dia wajib bayar maka dipastikan yang benar. Jangan ya seperti kan sekarang sering beredar kan, lagi ada azan tapi ternyata azan yang jadi semua deh waktu sahurnya dipastikan, yang kedua waktu bukanya juga dipastikan. Kemudian lagi apa namanya apa? Nah ini juga berarti menghisap air dari hidung atau dari mulut itu kan di apa namanya di wudu sunnah ya. Tapi kalau hati-hati kalau sampai air itu masuk ke dalam maka puasa batal, itu puasanya batal. Nah, tapi resikonya tetap tidak boleh makan dan mie. Jelas nggak? Hah? Rokok pengen nanya. Masih sekolah ngerokok. Malu itu loh, malu. Makan dan minum masih minta orang tua ngerokok. Jadi anak itu yang gentle. Kalau kita memang belum bisa kerja itu nggak usah punya aktivitas yang berlebihan. Paham? Itu etika yang sangat tidak elok. Kecuali ya bukan berarti kalau nanti sudah kerja boleh merokok, enggak, jangan. Tapi intinya kita sekarang aja sekolah masih dibayar orang tua masih merokok, itu namanya etika yang sangat tidak bagus. Itu jangan dilakukan. Itu bikin malu sekolah kita. Kemudian selanjutnya apa nih? Saja gini, kalau ada orang yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi apa? Tapi dia wajib membayar namanya fidyah. Fidyah itu berapa? Berapa? Tahu ukurannya enggak? Hah? Dikasih tahu belum? Ukuran fidyah itu 3/4 liter. Jadi tidak nyampe 1. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mampu berpuasa, memang udah uzur banget, udah tua banget, itu maka apa namanya? Dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Nah, kemudian lagi kalau ada perempuan sedang mengandung atau lagi menyusui, boleh nggak dia tidak puasa? Jawabannya boleh. Tapi ada 2 keadaan. Satu, dia lagi mengandung atau lagi menyusui. Ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Saya takut anak yang di dalam kandungan atau anak yang ada yang lagi saya susui ini sakit. Nah, berarti dia tidak puasa karena takut bayi, maka jawabannya adalah nanti dia wajib membayar fidyah plus berpuasa. Tapi beda nanti hukumnya. Kalau ada perempuan yang lagi mengandung atau menyusui, dia takut pada dirinya, maka dirinya sakit, maka dia cuma wajib membayar puasanya saja. Nah itu sekilas tentang beberapa keterangan dalam
berpuasa. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa khususiyah, tahu khususiyah nggak? Kekhususan bulan Ramadan itu ada satu, ibadah tarawih. Maka ayo jangan kita cuma mencukupkan diri dengan berpuasa, tapi mari kita laksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Yang kedua, kita akan tahu ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita. Maka ayo kita isi aktivitas kita di bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa hatam. Tadi tilawah juz berapa? Ya, masing-masing atau gimana tadi? Hah? Masing-masing? Kamu udah dapat berapa jilid, Mbak? Juz, Mbak? Hah? Hah? Sekarang kan tanggal 8. Tanggal 8 apa 9, Mbak? 9. Iya 11, tapi bulan Ramadan tanggal berapa? Tanggal? Hah? Ramadannya tanggal berapa, Mas? Nah, di hari ke-9 dapat berapa juz? 5. Dapat berapa, Pak? Iya, enggak lagi berapa, kemarin dapat berapa? Nah, ngapain penting dapat. Jadi mari kita baca. Jangan sampai suatu kerugian, jangan ngelakuin yang enggak lah, ya gitu kan. Ya, itu. Kemudian banyak-banyak yang harus kita lakukan lagi apa? Yaitu banyak-banyak berdoa. Karena doa kita di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang Pak Ustadz bisa sampaikan. Nah, ada yang ditanyakan enggak? Atau ada yang kurang jelas tadinya? Monggo, Pak. Ayo. Ada yang kurang jelas tak? Tadi ada yang perlu diulang nggak? Mas, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, orang mau main mulu isinya. Hah? Mau suruh ngaji malah main. Mbak, ada yang ditanyain nggak, Mbak? Hah? Jelas ya? Ada tanyain nggak, Pak? Ada yang perlu diulang nggak? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada ya, sudah jelas ya. Nah, kalau saya kira itu yang Pak Ustadz bisa sampaikan. Terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi bekal buat kita berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ruslan Abdul Hadi SAG atas materi yang telah disampaikan. Kesimpulan pada materi hari ini adalah tentang ibadah puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Puasa secara aturan agama atau fikih adalah menahan diri secara konsisten. Puasa memiliki tujuan, yaitu supaya kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu dan melatih kepedulian kepada orang lain. Puasa dilaksanakan saat bulan Syawal mencapai tanggal 30 dan saat bulan Ramadan. Puasa memiliki syarat sah, yaitu beragama Islam, memiliki
pada saat bulan Ramadan. Syarat wajib puasa adalah Islam, mukallaf, mampu berpuasa, dan menetap. Rukun puasa yaitu niat, meninggalkan yang membatalkan puasa, dan saum. Yang membatalkan puasa yaitu murtad, haid dan gila dan mabuk yang disengaja. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran dan ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Saya Samira Asmahusnia. Jika selama penyelenggaraan acara ini masih banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri.